Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Abu Malik hafizallahu taala, shadaqatut tatawwu, sedekah yang nilainya sunnah. I'lami ukhtil muslimah, ketahuilah olehmu wahai saudariku muslimah, anna syar'a, sesungguhnya syariat Allah ini qad hassa 'alal iksari min shadaqati tatawwu, ia menganjurkan kepada kaum muslimin memperbanyak sedekah yang nilainya sunnah. Wa dalilu qaulu ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masalu permisalan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka itu menginfakkan, amwalahum, harta benda mereka, fi sabilillah, di jalannya Allah, ka seperti masali, permisalan, habbatin, sebiji atau sebuah bibit atau biji, ambatat, yang dia tumbuh, sab'a sanabil, mengeluarkan 7 buah apa ibu? Tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkainya itu mi'atu habbah, mengeluarkan 100 butir biji. Wallahu, dan Allah itu yudhaifu, akan melipat gandakan, lima yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, dia maha luas, alimun, dan maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap sedekah Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah kepada siapa yang diinginkan oleh Allah. Permisalan paling ringannya, satu butir biji menumbuhkan 7 tangkai, yang masing-masing tangkainya 100 biji. Dallat hadil ayat anna sadaqata laisa sababul faqra awil miska, laisa sababul faqra lil insi. Ini ayat menunjukkan bahwa sedekah tidak menjadi sebab miskin. Bahkan sedekah membuat orang menjadi kaya. Kaya apa itu? Iya, ghinaul qalbi, hatinya merasa kaya. Karena kekayaan itu kan letaknya di mana tuh, Bu? Di hati atau di tangan? Jujur Ibu, kekayaan itu di hati atau di tangan? Ya di hati sesungguhnya. Karena yang terlihat itu kan tidak nyata. Maksudnya itu hanya sementara. Dia fana maksudnya. Seperti Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu
rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atasnya akan sirna. Yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Berarti dunia, kekayaan dunia itu fana. Akan senantiasa merasa kaya orang yang hatinya kaya. Nabi berdoa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka tuqa wal ghina wal afaf. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah sifat takwa, kaya jiwa dan menjaga kehormatan diri. Ini dibaca oleh Nabi tiap hari. Kayak ibu harus mengamalkan doa ini. Nabi tiap pagi dan tiap petang selalu mengucap Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Inna sungguh al-musaddiqina wal musaddiqat, lelaki dan wanita yang senantiasa bersedekah. Musaddiqin itu maknanya sedekahnya terus menerus tiap hari. Bukan sedekah cuman setahun sekali, tapi dia berusaha tiap ada jalan sedekah dia sedekah. Ini yang disebut dengan musaddiqin wal musaddiqat. Wa aqradullah qardun hasana, dan orang-orang yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sejatinya ini Allah tidak butuh kepada manusia. Pinjaman mereka kepada Allah ini sejatinya keuntungannya kembali kepada yang meminjamkannya. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Yudha'afu lahum, Allah lipat gandakan bagi mereka. Walahu ajrun karim, bagi mereka disediakan pahala yang mulia. Ustaz, ini kan riba. Enggak, Allah enggak memberi riba. Allah beri balasan yang lebih baik. Mahia al-jannah, yaitu surga. Kehidupan yang tenang di dunia, kesehatan, tubuh yang barakah kesehatannya, ilmu yang bermanfaat, itu yang Allah akan berikan kepada mereka. Bal ja'ala sadaqa minal mar'ati min dawafi'il adabi anha. Bahkan sedekah menjadi sebab terhalanginya seorang wanita dari siksanya Allah Azza wa Jalla. An Abi Sa'id al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatil Eid ila al-musalla. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Id yang beliau kerjakan di mana? Musalla. Musalla itu apa, Bu? Tempat yang terbuka. Famarra 'alan nisa, beliau berjalan di antara para wanita, maksudnya di hadapan wanita. Faqala, sembari berkata, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, ayo sedekah. Tasaddaqna, ayo sedekah. Fa inni, sesungguhnya aku itu uritukunna aksar ahdun nar, ditampakkan kepadaku kalian jenis wanita paling banyak menghuni neraka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawal Bukhari, seperti dalam riwayat Imam Bukhari. Dan tidak mungkin Nabi berkata dusta. Ini riwayat Imam Bukhari sahih. Nabi mengatakan aku ditampakkan jenis kalian lah yang paling banyak menghuni. Berarti penghuni neraka paling banyak siapa, Ibu? Perempuan. Kata Nabi, tasaddaqna, ayo sedekah. Menunjukkan sedekah menghalangi perempuan dari siksa neraka. Sedekah itu tidak harus berbentuk uang. Kata-kata yang baik, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kata Nabi ini sedekah. Fi kulli tasbihatin sedekah, tahmidatin sedekah, takbiratin sedekah, tahlilatin sedekah. Wa fil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga. Bahkan Nabi berkata, tabassumuka li akhika sedekah.
senyumanmu kepada saudarimu, jadi ibu tersenyum kepada saudarinya, tersenyum kepada suaminya itu, maka ibu-ibu belajar sedekah kepada suami yang banyak. Senyum di depan apa? Sakit perut senyum juga. Sakit gigi berusaha untuk apa? Sedekah. Nah, kalau mampu bersedekah dengan harta, keluarkan. Tidak usah khawatir, sedekah enggak membuat miskin. Qala alaihi salatu wasalam, "Ma naqasat shadaqatun min amwalin." Rawahu Muslim. Sedekah itu enggak mengurangi nilai harta. Cobalah ibu perhatikan, ibu punya harta, sedekahkan. Lalu nanti ibu perhatikan lagi, berkurang enggak hartanya? Bu, ibu punya uang 10 juta, sedekahkan 2 juta, berkurang enggak? Iya, jumlahnya mungkin, keberkahannya bertambah. Nanti di waktu yang lain Allah tambah pula nilainya. Itu berkurang mungkin jumlahnya, tapi barokahnya bertambah. Lalu Allah akan tambah dengan nikmat yang lainnya lagi. Nggak akan berkurang nilai harta sejatinya. Tapi nggak boleh sedekah niatnya cepat apa? Kaya. Saya mau sedekah 10 juta biar diganti oleh Allah 100 juta. Ini nggak boleh. Sedekah itu jangan berharap dunia. Sedekah adalah berharap dengan apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Lil mar'ati an tatasaddaqa mimma liha bi ghairi idni zawjiha. Yani apakah wanita boleh mengeluarkan harta miliknya sendiri walaupun tanpa izin dari suaminya? Boleh. Kalau itu hartanya, tapi yang dianjurkan adalah memberitahu suaminya. Bukan wajib izin, tapi memberitahukan kepadanya, karena wanita itu ada pada tanggung jawab suaminya. Mungkin suaminya bisa memberikan nasihat kepadanya, "Bini mau sedekah 10 juta." Ditanya sama, "Kemana?" "Kesana." "Oh, kayaknya yang ini lebih membutuhkan, coba kesini." Nah, boleh jadi pendapat suaminya lebih apa? Lebih baik, lebih utama. Boleh nggak Ustaz setelah sedekah baru beritahu, "Bi, tadi sedekah di sini sebesar ini." Ya boleh. Apakah boleh suaminya murka kalau istrinya dilihat sedekahnya di tempat yang salah, tempat yang mengandung maksiat? Boleh marah. Marahnya karena Allah. Faham Ibu? Lalu menasihatinya, mestinya engkau bertanya dulu di mana yang lebih bermanfaat dan tidak. Li hadis Quraib, hadisnya Quraib, anna Maimunata bintal Haris radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Kata Quraib, sesungguhnya Maimunah bintu Al-Haris radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitakan kepada Quraib. Ini membuktikan istri Nabi guru bagi para sahabat. Ini membuktikan boleh seorang wanita selama tidak timbul fitnah, mungkin dari balik tabir, dia mengajarkan siapa? Lelaki. Laki-laki belajar ilmu kepada wanita tidak dilarang. Suami kepada istrinya nggak dilarang. Itu bukan aib. Ya. Quraib kepada Maimunah karena Maimunah itu ibunya. Maksudnya istri Nabi itu adalah ibunya kaum muslimin. Beliau memberitakan annaha aqtaqat walidah wa lam tasta'dhin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alaiha fihi qalat, yani asy'artu ya Rasulullah anni a'taqtu walidati qala aw fa'alti qalat na'am qala amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'dhamu li ajrik. Terjemahkan Ummahat. Silakan.
Nah, artinya Nabi menyarankan, tapi Nabi tidak apa? Melarang. Qultu fa innahu sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Malik, fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yanhaha 'anis shadaqah. Lihat, di sini menunjukkan Nabi tidak melarang Maimunah bersedekah. Bi ghairi idnihi, walaupun tanpa izin dari suaminya. Wa inna ma arsyada ilal afdali faqat, beliau hanya mengarahkan yang lebih utama daripada yang dilakukan oleh Maimunah. Ini memberikan faedah, wanita kalau mau bersedekah sebaiknya bermusyawarah dengan suaminya, biar diberitahu yang lebih utama supaya lebih besar pahalanya. Wa ada ma'alu idalam takunil mar'a safiha. Itu tentu saja dengan catatan kalau wanitanya wanita yang cerdas, bukan orang yang kurang akalnya. Kalau dia kurang akalnya, ya dia wajib minta pendapat siapa? Suaminya. Kalau dia orang yang ya ini kurang akalnya, lemah gitu, selalu suka salah dan keliru, dia wajib pada saat itu minta izin atau minta pendapat. Kalau tidak, maka meminta pendapat suami hukumnya menjadi apa? Mustahab, sunnah. Kama dzaba ilail Imamul Bukhari, sebagaimana pendapat ini yang dipilih oleh Imam Bukhari. Lakin akan tetapi yustahabu law an tukhbira bidzalika zaujah, disukai wanita itu memberitakan kepada suaminya ala makna husnil usrati wastitabati nafsu zaujiyah bidzalik. Maksudnya sebagai bentuk sikap santunnya istri dan baiknya istri dalam bergaul dengan suaminya, dan sebagai bukti bahwa menghormati suami yang telah berbuat baik kepada dirinya. Wal hadza yukhriju hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu limra'atin amara la yajuzu li imra'atin amara fi maliha idza malaka zawjuha ismatuha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Coba terjemahkan ibu-ibu berdasarkan hadis Nabi. Tidak boleh bagi seorang wanita. Silakan. Seorang istri tidak boleh menggunakan hartanya apabila suaminya telah menikahinya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga menyatakan seorang istri tidak boleh memberi sesuatu kecuali jika diizinkan oleh suaminya. Nah, jadi wanita tidak boleh memberikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu kecuali dengan izin suaminya. Ini kalau wanita ini dipandang dia tidak mampu memilah mana yang baik dan tidak. Kalau seandainya itu hartanya sendiri dan dia mampu, seperti hadisnya Maimunah tadi, tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberitakan kepada suaminya itu lebih afdal. Walil mar'ati tatasaddaqu bimaliha ala zawjiha wa auladiha wa aqaribiha wa hiya afdalu shadaqatin laha. Wa afdalu shadaqatin laha. Wanita kalau bersedekah dengan hartanya untuk suaminya, anaknya, kerabatnya, itu jauh lebih utama, seutama-utama sedekah buat dia. Jadi ibu kalau mau sedekah kepada siapa? Suami lebih baik. Itu kalau suaminya fakir. Anak-anaknya kalau fakir, kerabat-kerabatnya itu lebih utama, karena boleh jadi wanita itu kaya raya. Mungkin dari warisan orang tuanya, mungkin dia memang punya harta, mungkin hadiah dari suaminya selama waktu suaminya kaya, dia dihadiahi terus. Ternyata suaminya diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia ganti bersedekah kepada siapa? Enggak apa-apa. Nabi mengatakan zaujuki wa waladuki ahakun min tasaddaq ahakun man tasaddaqti bi alaihim. Ahakun man tasaddaqti bi alaihim. Sesungguhnya suamimu, anakmu adalah orang yang lebih berhak engkau bersedekah dengannya atas mereka. Ini nasihatnya Nabi kepada siapa ketika itu? Istrinya Abdullah ibnu Mas'ud. Karena ketika itu diketahui Ibnu Mas'ud itu miskin, anaknya miskin, maka istrinya mau sedekah, disarankan oleh Nabi sedekahnya kepada siapa? Suaminya itu. Wa fi riwayat anna Zainab imra'at bin Mas'ud nama sa'alathu. Ini tadi yang saya sebutkan. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud tatkala bertanya kepada Nabi, bolehkah berinfak kepada suaminya dan berinfak kepada wa aitama li fi hujri, anak yatim yang ada
di bawah pemeliharaannya. Kata Nabi, boleh kamu dapat 2 pahala. Naam, walaki ajron, dapat 2 pahalamu. Ajrus shadaqah wa ajrul qurabah. Pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan. Bahkan wa taqaddama qariban qaulu sallallahu alaihi wasallam li Maimunah, inna, tadi yang kita sebutkan. Sungguh engkau ya Maimunah, kalau kamu berikan itu kepada keluargamu, itu lebih besar pahalanya buat dirimu. Lalu berkata Abu Malik, ya juzu lil mar'ati an tatasaddaqa min baiti zawjiha bi ghairi idni min ghairi ifsadin. Boleh saja wanita bersedekah dari rumah suaminya dengan tanpa izin suaminya kalau tidak menimbulkan kerusakan. Sekali lagi, itu sedekah dari harta yang dimiliki oleh siapa? Istri. Tapi kalau harta suami nggak boleh, nggak halal wanita bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izin siapa? Nah, kalau ibu-ibu diberi uang belanja, ini untuk belanja 1 bulan, itu berarti harta milik siapa? Milik suami. Tapi kalau si suami berkata, ini hadiah buat engkau, tiap bulan ibu dihadiahi 10 juta misalnya begitu, maka ibu mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus. Oh, dikasih 300.000 bu. Saya kira mengucapkan apa bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, ketahuan aslinya. Nah, ya, tapi tetap mengucapkan alhamdulillah. Barakallahu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin kana la ajruha bima anfaqat. Bila seorang wanita menginfakkan makanan dari rumahnya dengan tanpa menimbulkan kerusakan bagi rumah tangganya, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang ia infakkan. Wali zawjiha ajruhu, suaminya dapat pahalanya juga. Bima kasaba, karena suamilah yang mencari makanannya. Walil khazini mislu dalik, la yanqusu ba'dum ajru ba'din syai'a. Sama penjaganya juga demikian, dapat pahalanya, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun darinya. Berarti bersedekah kalau memang itu enggak menimbulkan mafsadat atau kerusakan, enggak masalah. Tapi sekali lagi, ini dianjurkan hartanya siapa? Istri sendiri. Kalau hartanya suami, izin kepada suami. Nah, kata Ali, harta suami itu harta istri atau harta suami saja bu? Hasil usaha suami itu loh, milik suami atau milik istri? Atau milik suami istri? Milik suami bu, bukan milik istri. Suami kerja dapat gaji, itu milik siapa? Istri diberi baru milik istri. Makanya ibu-ibu dianjurkan minta hadiah sama suami. Kalau ibu-ibu diberi, kalau digajikan semua diberikan, itu diberi amanah, ibu-ibu simpankan ya. Begitu maksudnya. Bahasanya demikian. Jadi kalau suami ibu ini gaji saya 10 juta, kasihkan ke ibu-ibu, itu dititipkan. Jadi ibu-ibu jangan merasa ini milik saya, keliru. Nanti ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Kalau ibu gunakan kemudian ibu simpan, giliran lagi marah sama si suami, ATM-nya dipegang, ditanya sama Allah di yaumil qiyamah. Ditanya sama Allah, itu harta suami. Maka ibu-ibu itu belajar minta hadiah kepada siapa? Enggak apa-apa. Pakai dalil enggak apa-apa, Bu. Tahadu gitu. Kalau kamu mau dapat cintaku, amalkan hadis tahadu. Saling memberi hadiah nih, saya saling mencintai. Enggak apa-apa, boleh. Jadi ibu minta hadiah, nah hadiah yang buat ibu itulah harta ibu. Faham belum? Nah, faham nggak Umar? Nanti kalau mau protes boleh di akhir materi. Tapi barakallahu fikum. Mas'alatun hamatun tata'allaqu bi ahkamil bai'i walin nisa'i. Ada masalah penting. Beberapa perkara penting yang ada kaitannya dengan masalah jual beli bagi wanita. Silakan Ibu dibaca. Silakan baca Umat. Ada di buku Anda? Ada ya? Tidak dibolehkan menukar emas dengan emas apabila ada selisih harga. Banyak wanita yang biasa menjual perhiasannya kepada tukang emas
lalu membeli emas lain darinya. Masalahnya mereka membeli atau menukar emas dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai emas yang ia jual kepadanya. Begini maksudnya, ibu punya emas dari Saudi 1 gram, emas dari Indonesia 1 gram. Ketika ibu tukarkan, saya mau tukar yang itu, saya mau tukar yang ini, tapi di sini nilainya menjadi 2 gram. 1 gram ditukar dengan 2 gram, ini nggak boleh. Yang boleh 1 gram ditukar dengan 1 gram. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun mahalnya, kalau emas itu takarannya adalah timbangan, bukan harga. Makanya dia berkata, ad-dabu bid-dabi mislan bimislin sawaan bisawain yaddan biyadin. Emas tukar dengan emas, semisal dengannya, sama timbangannya, kontan pula dia. Paham ibu? Nah, jadi ketika itu ini emasnya, ini emas sama-sama 1 gram, nggak masalah. Langsung lanjutkan ibu sekalian. Selanjutnya, hukum jual beli seperti ini haram sehingga tidak boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori riba. Nabi bersabda, emas yang ditukar dengan emas harus satu jenis, setara dan langsung. Hadis ini menunjukkan bahwa jika Anda menjual atau barter emas dengan emas, maka berarti harus sama meskipun karatnya berbeda. Nah, ini perhatikan ibu. Beliau bahkan mengatakan bahwa fala budda yatasawiya fil mizani. Yang jadi takarannya adalah timbangannya. Hatta wa in kana aduhuma min iyari, walaupun misalnya dilihat dari satu sisi, yang satunya adalah karatnya 18 karat, yang lainnya misalnya 21 karat. Itu tetap ditukar dengan timbangan yang sama, kecuali yang murni. Yang murni yang berapa? 24 karat. Itu pun tetap nggak boleh dengan timbangan yang berbeda. Mesti caranya, memang para ulama mengatakan kecuali yang murni, tapi pendapat yang benar yakni yang rajih nggak boleh. Tetap harus dijual dulu. Nanti kalau mau beli yang lainnya pakai uang hasil jualnya. Nggak boleh barter, itu nggak boleh. Tukar tambah makanya, paham ibu? Saya tukar ini, saya tambahin duit ini, nggak boleh. Jual dulu berapa harganya, dapat duitnya, baru beli yang ibu inginkan. Nggak boleh ini udahlah nggak apa-apa, itu 1 gram saya tukar dengan 2 gram. La ya juz, nggak boleh. Ini lebih bagus Ustaz, buatnya lebih sulit, tetap nggak boleh. Kalau mau jual dulu baru kemudian beli yang baru itu. Fahim tunna? Lanjutkan ibu, lanjutkan. Selain itu, transaksi harus diselesaikan sebelum keduanya berpisah. Nah, jadi yang dimaksud dengan yad dan biadin langsung ya begitu. Yang namanya yad dan biadin ini emasnya, itu emas kamu sama-sama 1 gram, selesai sepakat pulang. Nggak boleh misalnya, tolong yang itu ya, saya ambil, nanti punya saya ada di rumah, tukernya ntar saya ambil dulu dari rumah. Itu nggak boleh. Nggak boleh, mesti sama-sama ya dan biadin, kelihatan nih barangnya. Fahim tuh? Nggak boleh ambil dulu, nanti kemudian pulang, kemudian ambil nih buat kamu. Lah ya juz. Itu bukan ya dan biadin, mesti kontan dan langsung. Tafadhol, silakan. Seorang wanita yang menjual perhiasannya kepada tukang emas dan pada saat yang sama membeli perhiasan lain darinya, jika keduanya sepakat bahwa wanita tersebut menjual perhiasannya dengan harga 10.000 pound misalnya, dan membeli perhiasan lain yang lebih ringan timbangannya dari tukang emas tersebut juga dengan harga 10.000 pound, maka transaksi itu terjadi pada masa yang sama, maka hukum jual beli tersebut tidak boleh atau haram, karena sifatnya hanya formalitas dan sebenarnya hal itu hanya mencari pembenaran untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi disyaratkan pula di sini lafaz kalimat yang Nabi mengatakan sawa'un bisawin yad dan biyadin dengan cara yang langsung itu kalau nilainya sama. Nah, kalau misalnya ibu mengetahui bahwa ini di toko emas yang ini saya mau yang itu saya jual ini. Jual, ambil, kemudian dia baru cari. Lalu dia mencari pendapat yang penting ini nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh begini, dia udah tahu yang ini mau dibeli. Ini berapa harganya? 20 juta. Punya saya kamu hargain berapa? 10
juta, berarti kurang 10. Nih saya jual sama kamu 10 juta, ambil. Nih saya tambahin lagi 10 juta, kembalikan. Ini formalitasnya nggak boleh karena masih satu waktu. Tapi kalau ibu jual dulu, nih jual, lalu ibu mencari, oh saya mau beli yang ini. Anda sudah dapat duitnya, paham? Ini berbeda. Kalau yang tadi ini hanya akal-akalan. Oh saya mau yang ini, saya jual dulu sama kamu 10 juta, nanti saya ambil, lalu saya tambahin lagi 10 juta. Ini akal-akalan, seperti khidahnya orang Yahudi. Fahim? Ya kalau mau jual di tempat yang lain, beli di tempat yang lain, itu lebih selamat. Fahim Tom? Atau jual di tempat itu tanpa ada perjanjian, 2 hari kemudian datang lagi beli yang ada, itu boleh. Yang nggak boleh begini, saya jual dulu sama kamu ya, tunggu 2 hari, harganya jangan berubah ya, besok 2 hari saya datang lagi. Ini juga nggak boleh. Fahim Tom? Nah, kadalik. Lanjutkan ibu-ibu. Silakan ibu dilanjutkan sedikit lagi. Tapi jika terjadi pada masa yang sama, seperti jika wanita tersebut menjual emasnya dan menerima uang hasil penjualannya, beberapa waktu kemudian ia kembali datang dan membeli emas dari orang yang sama, maka hukum transaksi tersebut tidak masalah. Iya, dengan catatan saya tambahkan, tidak ada dalam situ catatan tadi, bukan memang disepakati dari awal. Kalau yang tadi kan disepakati, yang ini nih jangan diganti-ganti. Nanti saya keluar dulu dari toko ini, balik lagi kemudian demikian. Ini khidahnya Yahudi. Faham ibu? Jadi nggak ada perjanjian. Kalau ada orang datang mau beli ya biar dibeli. Wadih ya ikhwat, ya akhwat. Ayatul ummat, faham? Baik, barakallahu. Lanjutkan ibu. Akan tetapi Imam Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad radhiyallahu anhu berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini, sebelum membeli emas dari tukang emas yang sama, wanita tersebut harus pergi ke pasar atau tempat lain untuk mencari emas yang diinginkan. Jika ia tidak mendapatinya, kecuali di tempat ia menjual emasnya pada waktu yang lalu, maka ia boleh kembali ke tempat tersebut dan membeli emas darinya. Inilah yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Al-Fatawa An-Nisaiyah pada halaman yang ke-90 dengan sedikit perubahan redaksi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab tentang masalah sedekah atau zakat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.